Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sofyan Miftahul Arifin. NIM 2019 2242. Baik, saya di sini akan mereview tentang perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol itu sendiri yaitu maksudnya Islam di Spanyol itu awal masuk Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah 705 sampai 700 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelumnya umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi di dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik 685 sampai 705 Masehi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik yang ada di waktu pada zaman perkembangan Islam di Spanyol, yaitu perkembangan politik Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid yang pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 orang yang dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Torif bin Malik, Torid bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Baik, kita selanjutnya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Spanyol, yaitu perkembangan Islam Spanyol pada periode pertama yaitu 711 sampai 755 Masehi. Islam Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Yaitu yang kedua, periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan seorang amir tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Yaitu yang ketiga, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini Spanyol diperintahkan oleh seorang penguasa yang bergelar khalifah. Gelar ini dimulai dipakai pada tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini adalah Abdurrahman An-Nasir 912 sampai 961 Masehi. Ya, selanjutnya periode keempat 1013 sampai 1086. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan Al-Muluk atau Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo. Pada masa ini umat Islam kembali memasuki masa perkelahian intern yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Yang kelima, periode kelima yaitu 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini meskipun Islam Spanyol masih terpecah-pecah dalam beberapa negara, tetapi masih terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun, yaitu terjadi pada 1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun yaitu 1146 sampai 1123 Masehi. Yaitu yang terakhir yaitu pada periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granda di bawah kekuasaan dinasti Bani Ammar, yaitu yang pada tahun 1232 sampai 1492. Pada masa ini umat Islam kembali mengalami kemajuan di bidang peradaban, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual yaitu antara lain ada yang pertama, filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat berdirian. Ia berperan sebagai jembatan penyeberang yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa. Pada abad ke-9 pemerintahan Muhammad Ibnu Abdurrahman 832 sampai 886. Selanjutnya tentang sains, ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang baik di Spanyol saat itu. Orang yang paling masyhur dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas Ibnu Farnas. Dialah yang menemukan pembuatan kaca dan batu dari batu. Selanjutnya yaitu fikih. Di bidang fikih, Islam Spanyol dikenal sebagai
penganut madhab Maliki yang dikenal oleh Ziyad bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadil pada masa Hisham ibnu Abdurrahman. Adapun ahli fikih lainnya antaranya adalah Abu Bakar ibnu Baludhi dan Ibnu Hashmi. Yaitu selanjutnya musik dan kesenian. Di bidang musik dan seni suara, tokoh yang terkenal adalah Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zairab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu, kemudian ilmu yang dimiliki diturunkan kepada anak-anaknya dan budak-budak sehingga kemasyhuran terbesar luas. Yaitu yang terakhir adalah tentang bahasa dan sastra. Di bidang bahasa, bahasa Arab telah menjadi administrasi dalam pemerintah Islam di Spanyol sehingga mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka antara lain adalah Ibnu Syad, Ibnu Malik, Ibnul Khuruf, Ibnul Khalad, Abu al Abu Ali al Isbli, Abul Hasan, Ibnul Usfur dan Hayya Alin Gudmar. Yaitu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Islam, faktor terusirnya umat Islam di kawasan Spanyol. Yaitu yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Dalam melakukan Spanyol, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka membiarkan orang-orang Kristen yang sudah ditaklukkan mempertahankan hukum dan adat mereka. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Di tempat-tempat lain biasanya Islam yang sederajat, di Spanyol ternyata orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaldun yang dinilai merendahkan. Yaitu yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa gencar-gencarnya membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan serius hingga lalai dalam mengembangkan perekonomian. Yaitu yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dengan tidak adanya kejelasan tentang sistem peralihan kekuasaan di Spanyol, hal ini menyebabkan perbuatan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Islam di Spanyol runtuh dan muncul muluk al-tawaif. Yaitu yang terakhir, keterpencilan Islam Spanyol bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ialah selalu berujung sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan orang-orang Kristen. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.